Bagiku, ini salah satu malam yang paling menantang. Karena rupanya, aku nggak sendirian. Untuk mempersingkat malam kita, nggak ada salahnya aku ingetin kembali kepada kalian. Untuk melihat ke sekeliling. Mungkin ada satu atau dua di antara kalian yang beruntung. Di mana mereka ikut menemani sajianku malam ini. Kejadian ini terjadi 2 tahun yang lalu. Waktu aku ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatan ini bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru di organisasi Mapala kampus. Singkatnya, aku adalah salah satu orang yang ikut. Siapa yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Jadi aku udah seneng aja bisa ikut kegiatan ini. Namun, rasa senangku harus kupikir ulang ketika jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Aku sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng, mereka cuma bilang, kamu kan sering naik gunung. Mau naik hari apa aja juga sama aja kan? Toh yang dilihatnya juga cuma pohon doang. Salah satu dari pengurus memang kenal aku dan tahu sepak terjangku ketika naik gunung. Tapi, aku pikir ini bukan ide yang baik. Tapi, sudahlah. Akhirnya aku nurut apa kata mereka saja. Gunung yang kumaksud gak bisa aku sebutin. Tapi aku bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur. Namun, kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jurit malam. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting, menghubungkan kotaku dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang sudah disewa. Karena cukup banyak yang ikut, di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru. Aku nggak begitu antusias mendengarnya. Namun, semua berubah ketika mereka bilang, nanti kita ada game ya di sana. Di tengah perjalanan, aku bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Sialnya, yang dari fakultas desain, cuman aku sama temen satu-satunya. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya, aku cuma diam, duduk di kursi paling belakang. Jam 5 sore, kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang gak terlalu besar. Rupanya, ini bukanlah tujuan kita malam ini. Karena tujuan kita akan masuk jauh ke dalam hutan. Aku akhirnya cuma cengok, sembari geleng-geleng kepala. Maksudku, ini jam 5 sore dan bentar lagi hari mulai petang. Dan mereka nyuruh kita masuk hutan. Gak masuk akal sama sekali. Karena menjelang maghrib, makhluk begituan itu akan keluar. Tapi akhirnya, kami semua setuju. Aku bisa lihat, gak ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung. Dan mereka gak tahu aja apa yang tinggal di tempat seperti ini. Akhirnya, pembagian kelompok pun dimulai. Dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Aku dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut aja namanya Ndira, Umil, dan Bekti. Aku gak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya. Toh ini cuma kegiatan Mapala biasa. Yang pasti cuma jalan-jalan nikmatin malam. Tapi rupanya
Dira lebih sering curi pandang ke arahku. Sampai dia akhirnya bilang waktu kita cuma berdua, "Masnya bisa lihat ya?" Aku yang mendengar itu cuma ngerespon dengan bingung. "Lihat apa ya, Mbak?" Tapi dia nggak ngelanjutin, lalu pergi begitu saja. Tepat setelah sholat Isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Di sini, semua kisah ini dimulai. Kelompokku jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan, aku cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, aku jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang buka jalan plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, aku bisa lihat beberapa kali Indira ngelirikku, seolah ada yang mau dia bicarain. Aku pun jadi gak nyaman, dilihat seolah-olah aku bawa sesuatu. 20 menit perjalanan, aku isi dengan nafas, karena aku punya masalah dengan pernafasan, terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti, waktu melihat Umil udah gak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini, Dira deketin aku. "Lihat gak di sana ada apa?" Dira nunjuk sesuatu di semak belukar. "Iya, aku lihat pocong," kataku kesal. Dira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Aku masih lihat tempat itu, dan tiba-tiba aku jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niatku cuma bercanda. Aku gak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, aku ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakangku jadi lebih dingin, dan bulu kuduku berdiri. Sampailah kita di tempat kumpul, yaitu di sebuah lahan kosong, seperti lapangan. Dan aku bisa lihat banyak orang yang mulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, 50 menit. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakangku sudah pada sampai duluan. "Kampret, lu kemana aja?" Kolis, temenku yang sefakultas, nyamperin aku sembari marah. Maksudnya? Aku bingung. Aku bisa lihat banyak pengawas melihatku dengan tatapan mata yang gak enak. Akhirnya Kolis bawa aku menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai hampir 1 jam. Aku udah panik sama yang lain. "Lah, aku aja lewat jalan yang kamu kasih tanda," kataku membela. "Ya, hampir 1 jam. Kamu muterin gunung apa gimana?" Dira ngedeketin aku dan Kolis. Kemudian dia bilang, "Sorry kak, tadi aku capek banget, jadi minta berhenti lama buat istirahat." Aku bisa lihat Dira bohong. "Ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam." Kolis pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum aku tanya, Dira seolah tahu dan langsung jawab, "Mereka emang suka mas gangguin orang kayak kita." Kalimat itu bikin aku makin gak enak. Aku dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda, sementara Umil dan Dira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Aku masih mikirin ucapan Dira. Entah, kayaknya aku familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Kolis manggil aku. Rupanya aku ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya aku menolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin namaku. Game malam ini sendiri adalah game di mana kita akan ngambilin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Aku baru tahu, lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunakan buat off-road sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi aku gak lihat jelas bila tempat ini adalah tempat off-road. Artinya,
Titik ini gak begitu jauh dari jalan utama. Kembali aku berpikir, kok bisa sampai selama itu kami di jalannya? Aku balik dan menjelaskan ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek. Di mana yang paling cepat ngumpulin sampah, bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini, aku bisa lihat Dira lihat sekeliling. Ada kecemasan dalam wajahnya. Aku langsung kerahin kelompokku. Begitu melihat pengawas meniup peluit, tanda bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, aku ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setauku, di sana pasti banyak sampah. Rupanya, Dira berdiri tepat di belakangku. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja, aku bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi aku mengutin, Dira akhirnya ngomong, "Pocongnya usil ya mas?" Aku cuma ngelihatin dia sambil tanya, "Pocong? Pocong apa sih mbak?" "Lah itu, yang tadi bikin kita muter-muter." Aku melirik. Bekti dan Umil cukup jauh buat mendengar obrolan kami. Akhirnya aku tanya, "Dir, kamu bisa lihat begituan ya? Apa cuma bikin aku jadi ketakutan?" "Loh, masnya bisa lihat juga kan?" "Aku gak bisa mbak." Akhirnya aku bilang, "Lah, tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk?" Aku akhirnya ngelihat dia serius. "Beneran? Gak lagi bercanda kan?" Dira cuma menggeleng. "Ada berapa pocong di sini?" kataku. Akhirnya nyerah. "Gak tahu mas. Gak kuhitung. 40 mungkin." Aku langsung lemes. "Tapi mas," kata Dira, "mata kamu loh bercahaya. Masa gak bisa lihat?" Akhirnya aku tahu alasannya. Aku jadi ingat waktu peristiwa aku dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah dihilangkan kok. Akhirnya Dira paham dari situ. Aku mulai tertarik dan kemudian tanya, "Di sini cuma kamu doang ya yang bisa lihat?" Dira cuma menggeleng. "Ada 5 yang bisa mas, terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang." Aku coba tanya, siapa saja, tapi Sindira gak mau ngasih tahu. "Jadi, kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat?" Dira cuma mengangguk, kemudian bilang, "Gak semua bisa tahu mas, tapi yang menonjol yang bisa lihat." Karena semakin penasaran, akhirnya aku tanya ke Dira, "Ada apa saja di sini?" "Di sini banyak pocongnya mas, tapi ada juga mbak-mbaknya." "Mbak-mbak apa Dir?" "Itu di atas pohon, ada mbak-mbak yang lagi liatin kita." Aku ngeliat ke atas, dan benar saja, leherku tiba-tiba meremang dengan sendirinya. "Jadi, mereka yang bikin kita muter-muter." Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan tadi. Rupanya, di lapangan aku melihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari. Aku pun ikut lihat apa yang terjadi. Rupanya, salah satu pengawas perempuan dipegangi oleh pengawas lain. Matanya melotot, melihat semua orang yang ada di sini. Aku ngelirik ke Dira, kemudian ngomong pelan, "Lu bilang ada 5 orang termasuk gua. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa lu ngomong jadi 3? Dira akhirnya ngomong, "Yang satu lagi udah dirasuki soalnya." Aku kaget. Dengan jarak sejauh itu, bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang, keadaan waktu itu udah gak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan perempuan yang aku tahu dia adalah kakak tingkatku dari Fakultas Ekonomi. Aku ingat dia juga dulu jadi pengawas waktu ospek. Yang buat aku bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian, sebegitu gak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya aku inisiatif buat bantu. Di situ, waktu pegang tangannya, aku kaget.
Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan perempuan itu melihatku, seolah-olah aku ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin aku merinding. Dira ngedeketin aku. Mas, aku lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih? Lah, kataku. Bukannya kamu udah tahu kita kesini pas Jumat Kliwon? Wajah Dira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar, ini tempat ramai banget loh mas. Udah kayak pasar. Aku yang mendengar itu langsung tahu. Di situ, perempuan itu mulai ketawa. Serem banget. Ketawanya sampai aku gak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara, pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Aku cuma ngebatin, lah, di sini gak ada penanggung jawabnya atau gimana? Setelah ketawa, dia nangis kenceng banget suaranya. Dan terakhir, dia mengeram mirip suara macan. Akhirnya, setelah gantian pegangin dan gak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai mencari pertolongan. Di sini, Dira masih ngeliatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Aku mendekati Dira. Ada apa sih? Kamu gak kerasa apa gimana? Kata Dira. Maksudnya? Mereka ngincar kita mas. Kata Dira. Kita? Gimana maksudnya? Tuh, tadi lihat gak sih mata tuh makhluk ngeliatin kamu sambil nyengir? Dira akhirnya nunjuk tanah lapang di sekeliling. Di sini udah kayak pasar, ramai banget. Aku gak pernah lihat sebanyak ini ngumpul di satu tempat. Terus gimana? Dira ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin kami. Kamu tahu berapa yang masuk ke tubuh cewek itu? Kata Dira. Berapa emang? Sekitar 14-an lah. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Jadi aku tanya, sekarang kamu kasih tahu siapa selain aku, kamu, dan tuh perempuan yang bisa lihat beginian. Dira tampak menggiringku, mengarah ke anak-anak yang masih berkumpul. Kemudian menunjuk salah satu cowok yang duduk di sudut. Mas itu, katanya nunjuk. Aku pun mendekati mas itu, yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja, kayaknya dia diam, anteng, seolah gak panik sendiri. Dira nahan aku. Dia jahat, kata Dira. Jangan dekati dia. Aku gak paham maksudnya. Tapi begitu aku udah deket banget, dia melihatku, kemudian nyinden. Aku otomatis kaget sama anak-anak yang ada di dekatnya. Gimana gak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek. Aku semakin merinding total. Aku akhirnya cuma bisa ngeliatin. Pengawas yang lain gak ada yang berani mendekati cowok itu. Padahal Dira sendiri bilang, cuma ada satu yang ada di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatif energi yang merasukinya. Semakin larut, akhirnya aku mendengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat mencari bantuan datang bersama warga. Di sana akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya ada seorang simbah. Mbahnya ini pakai sarung doang, di mana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu dingin banget. Walah, bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini sih nak, kata beliau. Pertama, tuh mbah-mbah ngeliatin cowok yang nyinden sendiri. Tapi kayaknya beliau nggak peduli. Malah datangin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun gak masuk akal. Karena yang dia lakuin cuma megang jempol kakinya. Tiba-tiba dia teriak kayak kesakitan. Rasain, kata mbah itu. Aku kagum ngeliatnya. Karena setelah teriak keras,
Tuh cewek jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang sudah selesai. Yang kedua ini, mbahnya cuma megangin kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin mbah ini. Tapi setelah entah nyabut apa di ubun-ubunnya, cowok ini langsung pingsan. Setelah itu, aku bisa lihat mbah ini ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian, kami meninggalkan tempat itu, turun lebih ke bawah. Di sana ada surau kampung. Aku dan yang lain akhirnya bermalam di sana. Apa sih yang tadi kamu lihat? Kataku pada Ndira. Yang mana? Katanya bingung. Yang katanya jahat, jawabku. Oh, yang itu. Aku nggak tahu. Tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya, aku nggak lihat dia datang dari mana. Maksudnya gimana? Iya, tuh makhluk datang gitu aja. Dan hawanya itu bikin merinding. Orang kayak kamu bisa merinding juga. Kataku baru tahu. Tak kasih tahu. Tuh cewek tadi rebutan 14 makhluk yang masuk ke tubuhnya. Tapi nih makhluk, dia sendirian masuk dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba kamu simpulin, seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani masuk ke tubuh cowok itu. Padahal itu rame loh. Terus, dari mana kamu tahu kalau ada yang kerasukan? Ndira diam cukup lama. Kemudian dia bilang, ada yang ngasih tahu aku. Ngasih tahu gimana? Ya ada yang ngasih tahu. Mbah Buyut, katanya. Mbah Buyutmu? Iya, jawab Ndira dengan wajah tidak tertarik. Maksudnya, Mbah Buyutmu di sini. Dia yang ngasih tahu kamu. Akhirnya setelah aku pojokin Ndira, Ndira pun menceritakan semuanya. Sebenarnya, aku dikasih ini, dan ini tuh kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Katanya, buat jaga aku dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa nggak ada yang deketin aku. Mbah Buyutmu yang jagain kamu? Iya, Mbah Buyut. Di mana beliau sekarang? Ndira ngeliat aku. Dia di belakangmu, sedang ngendus bau badanmu. Aku cuma bisa bantah. Bercandanya nggak lucu sih ini. Terserah. Tapi aku emang ngerasa nggak nyaman. Terus, kamu bilang mataku bercahaya. Kok aku nggak bisa lihat matamu bercahaya? Kataku. Kamu sendiri kan yang bilang. Ada yang nutup mata batinmu. Ndira diem cukup lama. Kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru aku tahu. Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batinmu ditutup paksa kayak gini? Nggak tahu kenapa. Pertanyaan Ndira kayak semacam kode tersirat yang bikin aku harus bertanya lebih jauh. Maksudnya gimana? Awalnya dia ragu. Tapi akhirnya Ndira bicara sama aku. Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa halus, memperdalam kebatinan, dan pemberian langsung dari Tuhan. Masalahnya, kamu masuk kategori yang kedua, yaitu pemberian langsung dari Tuhan. Dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan, buat nutup mata batinnya. Tapi, untuk orang dengan kelebihan seperti ini, itu susah buat nutupnya. Kamu gak inget tahapan bagaimana pas mata batinmu ditutup? Tiba-tiba aku ingat lagi kejadian waktu itu. Waktu dimana aku dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup. Itu pun dilakukan setelah aku sembuh sehabis hitan. Aku diam lama. Kemudian bertanya, gimana caramu tahu kalau aku dari lahir bisa lihat? Ndira ngelihat aku kayak penuh selidik. Kamu gak tahu apa-apa ya kayaknya. Apa sengaja gak dikasih tahu? Aku gak tahu apa-apa, kataku pasrah. Pantes kamu gak nangkap pesanku dari tadi. Aku akhirnya tanya apa maksud pesan itu. Tapi Ndira nolak untuk ngasih tahu lebih jauh. Kamu mau tahu kenapa aku bisa tahu?
tahu di belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu, di sana ada 2 mata lagi. Meskipun kamu bilang udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Aku asumsiin kamu sama kayak aku, katanya. Terus, cewek dan cowok tadi beda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu. Jadi mereka nggak bisa lihat aku. Satu lagi, siapa yang bisa lihat? Dira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi akhirnya aku nggak mau maksain ke dia. Malam itu, aku pakai buat tanya banyak hal ke Dira. Termasuk rupanya, sesama yang dikasih sejak lahir, bisa lihat hanya dengan mata. Pantas, kebanyakan tiap aku ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandangku tertarik. Di antaranya, orang yang aku lupa namanya, yang nyuruh aku buat tiduran beralaskan daun pisang dan berbantal batang pohon pisang. Di situ aku ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Dira pun ngasih tahu aku tentang kesalahan kaprah orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu terbang, mereka nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya nggak napak tanah, sedangkan kuntilanak mereka nggak terbang, tapi merangkak. Kamu bayangin, kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal itu bikin aku merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya, bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas mapala dan penerimaan anggota baru. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat nggak ngomongin itu sama sekali. Yang aku tahu, si cewek emang lagi ada masalah menurut kabar yang aku dengar. Sedangkan si cowok, dia lagi sial saja, sempat kosong pikirannya karena kaget mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus, Dira balik duduk sama Umil. Saat itu, entah kenapa aku udah bisa nebak siapa orang kelima yang Dira maksud.